Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nursamsi Eka Putri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS akhir saya yang berjudul Perhitungan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bogor tahun 2025. Estimasi potensi kotor, bersih, dan proyeksi realisasinya. Nah, di sini apa itu pajak bumi dan bangunan? Definisi PBB ini pajak atas bumi dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial bagi si pemilik atau penguasanya. Dan objek pajak ini sendiri meliputi seperti contohnya ada tanah, perkarangan, sawah, dan kebun. Lalu bangunan ada rumah, gedung, dan hotel. Dasar pengenaannya di nilai NJOP yang ditetapkan selama 3 bulan. Subjek pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai yang memanfaatkan objek pajak tersebut. Lalu sejarah dan evolusi PBB di Indonesia itu ada 5. Yang satu di zaman kolonial, sistem sewa sawah, sistem zaman kolonial, sistem sewa tanah. Yang kedua, eh, di tahun 1985, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 PBB menjadi pajak pusat. Lalu di tahun 2009 di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mulailah desentralisasi. Di 2014 PBB P2 diserahkan sepenuhnya ke Pemda atau kabupaten kota. Lalu di 2022 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 HKPD atau penguatan PBB sebagai sumber PAD. Perbedaan PBB dengan PBB sektor lainnya itu ialah dari pengelolaannya pemerintah kabupaten atau kota di Kabupaten Bogor, lalu pemerintah pusat di di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu objeknya sendiri itu ada rumah, perumahan, sawah kecil, toko, gedung, dan perkotaan. Kawasan besar, perkebunan hutan, dan tambang. Lalu tarifnya itu tarif progresif di 0,1% sampai 0,5% ditetapkan di Pemda di Perda, maksimal di 0,5%. Lalu pendapatannya itu menjadi pendapatan asli daerah atau PAD atau menjadi pendapatan pusat. Lalu faktor presentasi ini juga PBB di Kabupaten Bogor setelah saya kulik juga di situ tidak dibahas. Dasar hukum pengenaan PBB P2 ini yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Lalu yang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga ada Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang tarif PBB atau P2. Yang keempat, Perbup Nomor 51 Tahun 2024 yaitu dasar pengenaan tarif 70% dari NJOP. Dari yang kelima, NJOP TKP ini ada 10.000 per wajib pajak. Lalu yang terakhir, program rekalisasi di Perbup nomor 13 tahun 2025 dan nomor 9 tahun 2024. Tarif PBB 2 umumnya itu kurang lebih sekitar 1 M sampai dengan 0,15%.
khususnya produksi pangan ternak lebih rendah di 0,05%. Lalu di sini ada data dasar objek pajak tahun 2025, yaitu jumlah objek pajak di 2.800.000 per objek. Lalu rata-rata luasnya itu di 150 meter persegi per objek. NJOP tanah rata-rata di sana itu ada 700 meter persegi. Kenaikannya itu kurang lebih 100 sampai 150%. Lalu NJOP bangunan di sana rata-rata 1.500.000 per meter. NJOP TKP-nya itu 10 juta per wajib pajak. Rata-rata di Kabupaten Bogor itu sudah didasari oleh tanah perumahan. Lalu lalu menyusul di pertanian atau produksi, terakhir di kawasan industri atau komersial. Asumsi rata-rata per kategori itu dari perumahannya sendiri ada 1.820 di 90 meter persegi, 60 meter persegi, 700 dan 1.500. Produksi asumsi rata-rata per kategori pertanian dan di rata-rata per kategori komersial atau industri di sana. Lalu perhitungan potensi kategori perumahan. Di sini ada NJOP tanah 90 meter persegi dikali 700 sama dengan 63 juta. Kedua itu NJOP bangunan 60 meter persegi dikali 1.500.000 sama dengan 90 juta. Lalu yang NJOP total itu dari 63 juta ditambah NJOP bangunan 90 juta dan hasilnya 153 juta rata-rata, dan NJOP dikenakan pajak itu dari 153 juta dikurangi 10 juta sama dengan 143 juta. Dasar pengenaannya itu 70%. Jadi 70% dari 143 juta itu yaitu total 100. Jadi PBB terhutangnya itu dari 0,15% dikali 100 juta 100 sama dengan hasilnya 150 juta 150 per objek. Total potensi perumahan yang ada itu sekitar 2,73 juta. Lalu perhitungan potensi kategori pertanian atau produksi tersebut, total produksi pertanian atau produksi itu yaitu 51 miliar. Berikut penjumlahan rata-rata yang sudah saya bikinkan. Di sini ada perhitungan potensi kategori komersial dan industri. Rata-rata potensinya itu senilai 138 miliar. Ringkasan potensi kotor dasar. Jadi analis komprehensif potensi pajak bumi dan bangunan menunjukkan potensi total kotor dasar mencapai 4.063 dari 2,8 juta objek pajak. Distribusi terbesar berasal dari sektor perumahan dengan
1,82 juta. Objek yang menyumbang itu sekitar 2 miliar 73. Diikuti sektor komersial sebesar 1 miliar 38 dari 280.000 objek dan sektor pertanian atau produksi dan kontribusi 51,94 miliar dari 700.000 objek. Di sini saya sudah menghitung dari kategori total perumahan, pertanian, komersial. Jadi total kotor dasar keseluruhannya itu jumlah objeknya ada 2.800, lalu potensinya di 4 miliar 63,39. Penambahan potensi dari faktor eksternalnya sendiri itu ada beberapa faktor eksternal memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan potensi pajak, kenaikan NJOP yang substansial mencapai rata-rata 150% di wilayah urban dengan 30% objek terdampak menghasilkan penambahan potensi sebesar 2 miliar 8,53. Pertumbuhan infrastruktur dan persiapan daerah otonomi baru atau DOB. Jadi penambahannya itu sekitar 75.000 objek baru yang kisaran senilainya itu ialah 11 miliar 25. Jadi rata-rata kenaikan NJOP di Kabupaten Bogor tersebut 150% di wilayah urban dan 30% itu objek terdampak. Infrastruktur dan atau DOB di 75.000 objek baru di pertumbuhan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu backlog perumahannya itu rata-rata 80.000 unit baru di tahun 2025 di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi total sebelum relaksasinya ini sekitar 6 miliar 695,17 miliar. Pengurangan akibat program relaksasi itu yaitu pertama program relaksasi pajak yang ditetapkan pemerintah memberikan dampak pengurangan terhadap potensi penerimaan pembatasan 100% untuk PBB dengan nilai kurang kurang dari atau sama dengan 1.100 mencakup 420 objek dan mengurangi potensi sebesar 31,5 miliar. Sementara itu, program diskon 5% untuk pokok PBB bagi pembayaran periode Juni itu hingga Agustus dengan tingkat partisipasi 40% menghasilkan pengurangan di 13,9 miliar. Pembebasan PBB-nya kurang lebih 100 dan hasilnya 4.420 objek mendapat pembebasan 100%, yaitu kurang lebih sekitar 31,5 miliar. Diskonnya 5%, pembayaran dini periode Juni dan Agustus dengan partisipasinya 40% dan hasilnya 13,9 miliar. Total pengurangan itu seluruhnya ialah 45,4 miliar. Lalu potensi bersih di Kabupaten Bogor itu sendiri sekitar 649,77 miliar. Perbandingan historis dan proyeksi. Analis tren historis dan proyeksi menunjukkan kinerja positif realisasi tahun 2024 mencapai 716 miliar. Sementara target awal itu di tahun 2025 ditetapkan di 680 miliar hingga tahun 2025. Realisasi telah mencapai 715,98 miliar atau 1,105,25% dari target.
melampaui ekspektasi dan berdasarkan perhitungan potensi bersih juga sementara sebesar 649,77 miliar dan mempertimbangkan tren positif. Proyeksi akhir di tahun 2025 ini diperkirakan juga mencapai hampir 720 sampai dengan 750 miliar. Di sini ada kesimpulannya yaitu setiap tahun dan melonjak pesat dari potensi kotor sebelum relaksasi sampai potensi bersih setelah relaksasi pajak dan proyeksi realisasi akhir di tahun 2025 itu terus melonjak pesat. Faktor positifnya itu yaitu dari kenaikan NJOP signifikan di wilayah urban tersebut. Lalu pertumbuhan objek baru dari infrastrukturnya itu sendiri. Program relaksasi itu juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu faktor negatifnya itu sendiri ialah pembebasan PBB untuk objek kecil dan diskon pembayaran mengurangi potensi penerimaannya itu sendiri. Rekomendasinya itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan berikut adalah rekomendasi strategi yang perlu diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur. Yang nomor satu itu optimalisasi basis data NJOP, tingkatan akurasi data NJOP per kecamatan untuk perhitungan potensi yang lebih presisi dan berbasis wilayah. Yang kedua, intensifikasi penagihan objek besar. Fokusnya itu upaya penagihannya pada objek dengan NJOP lebih dari 2 miliar untuk memaksimalkan penerimaan. Dan yang ketiga ada ekstensifikasi infrastruktur baru. Manfaatkan pembangunan infrastruktur baru untuk memperluas basis objek pajak secara berkelanjutan. Dan yang keempat ada monitoring perkembangan DOB. Pantau perkembangan daerah otonomi baru Bogor Barat dan Timur untuk antisipasi pertumbuhan objek pajak tersebut di Kabupaten Bogor. Lalu yang terakhir ada peningkatan pelayanan wajib pajak. Tingkatkan kualitas pelayanan untuk mendukung kepatuhan sukarela dan kemudahan pembayaran pajak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.